Ada satu kampung di Banain itu, dekat sekali dengan perbatasan, itu mereka tidak menikmati akses jalan yang baik itu kurang lebih sudah 79 tahun. Saya bangunkan jalan secara pribadi, kurang lebih ada 7 kilo. Wow. Saya timbun, saya bukakan akses, akhirnya sekarang keterisolasian mereka selama 79 tahun itu sekarang sudah terbuka dan mereka sudah normal. Diturun-temurunkan anak-anak sekolah sekarang karena kita khawatir hilang keahliannya. Jadi di sekolah itu ada mata pelajaran yang khusus untuk tenun. Dolar paling dekat itu adanya di Timor Leste. Nah, gimana caranya biar dolar itu ke kita? Saya di Indonesia, tanah saya ada di Timor Leste. Karena memang kita hanya dipisah oleh batas saja. Pak, saya tidak akan jual sepetak tanah pun milik Indonesia kepada negara lain. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di program Nusa Raya bersama saya Servina Vivien. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama Bupati Timur Tengah Utara. Di sini sudah bersama Bapak Yosep Valentinus Kebo. Selamat siang Bapak Valen. Gimana kabarnya Pak? Baik, puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Syukurlah. Yang begitu saya langsung menangkap atensi saya begitu masuk pintu nih baju Bapak nih. Warnanya menarik banget. Mungkin boleh dijelasin nih Pak? Mungkin ini batik kah atau jangan-jangan kain tenun? Iya, kain tenun. Kalau di sini batiknya, di sana batiknya Timor nih. Batiknya Timor. Iya, jadi orang bilang Buna. Jadi di Timor itu penanda kita beda suku itu dari melihat kain tenun. Jadi udah tahu, oh ini dia dari suku ini dia dari Sonaf ini, Sonaf itu kerajaan. Jadi pembedanya dilihat dari motif. Seperti yang saya pakai ini motif Insana. Motif Insana, dari suku Insana ya Pak ya? Suku Insana, jadi karena kita bupati kita pakai semua, jadi ganti-gantian. Yang membedakan sebenarnya di bagian mana sih Pak untuk Dari antar sukunya motif gitu? Kalau seperti ini dia seperti ada apa? Kulit ular itu piton. Kalau di bahasa kami itu dibilang luksai. Luksai itu dia binatang leu. Leu itu apa? Semacam suci dia. Kemudian motif ketupat. Ketupat, oke. Jadi keseimbangan antara alam dan manusia. Oke, berarti. Tapi kalau motif Buna ini memang di zaman dahulu itu hanya digunakan oleh bangsawan saja, yang jadi pembeda status sosial dia. Jadi motif di kita itu memang ada maknanya semua. Jadi kita lihat saudara-saudara di sana kalau pakai motif, oh ini dari daerah pegunungan, oh ini dari pantai, ini suku ini suku. Jadi ketahuan dari motif yang digunakan. Kalau boleh tahu, berarti hingga saat ini penguasaan kain tenun itu tetap selalu dilestarikan ya Pak? Iya, diturun-temurunkan anak-anak sekolah sekarang karena kita khawatir hilang keahliannya. Jadi di sekolah itu ada mata pelajaran yang khusus untuk tenun. Oh, bahkan itu dimasukkan ke dalam kurikulum gitu ya Pak? Kurikulum. Jadi kalau SMK itu wajib dia menenun anak-anak SMA. Jadi biar tidak hilang kebiasaan menenun. Karena biasanya yang bisa hanya nenek-nenek saja gitu ya Pak ya? Kalau sekarang di kita anak-anak SMA udah bisa menenun sama seperti nenek-nenek. Wah, ini menarik banget nih Pak. Saya jadi semakin pengen tahu nih tentang TTU ini ya. TTU ini kan berbatasan dengan RDTL ya Pak, atau Timor Leste. Timor Leste, ada satu distrik kecil namanya Waikusi. Waikusi. Dia terpisah sendiri dari wilayah induknya. Jadi dia terpisah sendiri. Kenapa dia terpisah? Zaman Portugis masuk pertama mendaratnya di situ. Baru dia masuk ke induk Timor Leste, sehingga saat merdeka ya ini bagian dari Timor Leste. Padahal dia satu suku sama kami. Bahasa, suku, adat istiadat. Jadi tidak ada beda, cuman karena
pisah negara, kita dipisah oleh perbatasan. Oke. Tapi batas yang ada bukan berarti memisahkan tali silaturahmi kita sebagai keluarga, satu suku, satu adat. Jadi kita tetap berhubungan seperti biasa. Kadang saya di Indonesia, tanah saya ada di Timor Leste. Karena memang kita hanya dipisah oleh batas saja. Hanya batas saja, negara. tapi tetap kekeluargaan begitu ya Pak, Kekeluargaan, karena ya. satu suku begitu. Satu bahasa juga. Satu bahasa juga. Bahasa Dawan namanya. Bahasa Dawan, ini memang bahasa asli TTU Ya, begitu bahasa ya? asli Timor. Timor, oke. Jadi ada Wekusi, TTU, TTS, Kabupaten Kupang. Kota Kupang sebagian itu satu bahasa, namanya bahasa Dawan. Bahasa Dawan. Oke, dan perbatasan ini dari Bapak sendiri berusaha mencari potensinya dengan membangun pasar tangkap dolar ya Pak? Ya, pasar tangkap dolar. Itu Jadi, seperti apa sih Pak maksudnya? pasar tangkap dolar ini kan kebetulan di dolar paling dekat itu adanya di Timor Leste. Timor Leste, Nah, gimana caranya biar dolar itu ke kita? Nah, kita bikin namanya pasar tangkap dolar dengan mekanisme kalau dia beli bayar pakai dolar harganya lebih murah. Oh, Kita murahin karena yang kita mau tangkap dolarnya Dolarnya. dia. Jadi kalau dia beli pakai rupiah harga normal seperti pada umumnya yang berlaku di PTU. Nah, seperti itu. Kita gelaran bukan hanya cuman jualan saja perekonomian UMKM, tapi juga ada semacam pegelaran budaya. Jadi ada pertunjukan kedua belah wilayah. ini jadi bentuk kayak pesta rakyat begitu ya Pak? Lebih cenderung ke situ. Oke. Sehingga tidak memutus mata rantai persahabatan, kekeluargaan, bahasa, saling mengenal kembali, merangkul. Sehingga kita menghindari konflik di perbatasan. Kalau tidak seperti itu kan gampang sekali terpicu konflik nih. Iya. Kalau ada tanah yang kemudian bilang, wah ini punya saya nih, diklaim. Kalau kita nggak dekat, nanti bisa jadi pemicu. Oke. Jadi kita buat semacam kembali mengakrabkan kekerabatan dengan pasar tangkap dolar itu. Susah nggak sih Pak untuk bisa menyatukan dua daerah ini gitu? Mungkin nggak disatukan ya, tapi lebih ke menjaga persahabatan Ya, itu. memang kita pemerintah daerah harus mau turun dan mau mendengar apa yang menjadi masalah di masyarakat, terutama daerah perbatasan. Karena apa? Ada sebagian di wilayah TTU itu di mile 57, 58, 59 itu diklaim masuk ke wilayah Wekusi, tetangga. Nah, yang jadi masalah yang diklaim masuk ini kurang lebih 2 hektar lebih, 2 hektar 200. Ini ada 4 rumah masyarakat Indonesia. Tapi tanahnya tanah sana, Timor Leste. Nah, diklaim masuk. Nah, yang jadi masalah, kita sudah adakan pendekatan untuk ajak. Udahlah, rumah lo jual aja deh, pemerintah ganti untung gitu. Nggak mau, dia bilang, Pak, saya tidak akan jual sepetak tanah pun milik Indonesia kepada negara lain. Nah, itu udah masalah tuh. Artinya nasionalismenya dia lebih kental. Iya. Nah, bagaimana kita kemudian biar ini tetap berjalan seperti biasa, tidak mengganggu mereka, ya kita komunikasi dengan pemerintahan sebelah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, kita undang, kita komunikasi, duduk satu meja. Ya sudah, kita biarkan saja, tidak usah saling mengganggu, toh ini sama-sama saudara semua, jadi yang penting tidak ada pelanggaran yang dilakukan di wilayahnya mereka. Betul. Sejauh hanya untuk tinggal segala ya tidak apa-apa. Nah, Oke. hal-hal seperti itu yang kita perlu jaga terus, harus mendengar apa sih keluhan. Dari masyarakat Ya, gitu ya jangan Pak? sampai kemudian jadi potensi konflik. Itu yang kita betul. hindarkan. Berarti saat ini posisinya di perbatasan TTU dan Timor Leste itu sudah ada pembukaan perbatasan ya Pak? Ya, kita ada 2 PLBN. Pintu batas negara itu ada 2, ada di PLBN Wini, dan baru April kemarin tanggal 10 kita buka pintu yang kedua. Oke. Kenapa kita baru buka? Karena memang secara infrastruktur Indonesia, TTU sudah jadi. Tetapi di pihak sebelah, di Timor Leste ini belum selesai.
pembangun infrastrukturnya, posnya, kemudian jalannya. Mereka maunya buka kalau mereka sudah siap. Sedangkan di sisi kita udah siap tapi kok nggak dimanfaatin, lama-lama rusak barang kita. Kita bangun komunikasi, akhirnya mau buka. Jadi ya sudah, per April kemarin tanggal 10 kita sudah berlakukan pintu kedua untuk dibuka. Karena kalau tidak dibuka, kita dirugikan. Dari mana? Lebih banyak ilegal. Jadi jalan tikus, orang jual barang selundup. Jadi dia tidak ikut pos resmi untuk kemudian kita kenakan pajak dan lain-lain. Jadi dia lebih memilih jalan pintas, jalan tikus untuk membawa dagangan masuk ke daerah sebelah yang dibeli lebih mahal karena pakai dolar. Ketimbang dia jual di dalam kota TTU. Iya. Berarti ini juga yang akan mendukung UMKM atau bahkan tadi seperti Bapak sempat sebutin pasar tangkap dolar itu ya Pak? Pasar tangkap dolar ya. Kita di TTU baru minggu kedua kemarin kita CFD, Car Free Day. Jadi kita berlakukan, setelah itu mau ditingkatkan ke pasar tangkap dolar ini. Jadi berarti, biar ekonomi, perputaran ekonominya kelihatan. Di sana kita rendah sekali, pertumbuhan ekonomi cuma 3%. Sehingga memang butuh pemimpin yang inovatif untuk kemudian bisa merangsang pertumbuhan ekonomi ini. Salah satu inovasi yang Bapak bawa juga adalah Bapak meminta untuk mobil ASN nggak dipakai selama weekend ya Pak? Iya, di sana. Itu kenapa sih Pak akhirnya mencetuskan peraturan tersebut? Gini, jadi ASN di tempat saya terlalu lama hidup dalam zona nyaman sebenarnya. Karena zona nyaman ini kemudian melanggar beberapa kaidah. Nah, contoh dia kalau mobil ASN ini tidak diparkir di hari libur, mobil ini berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Contoh dia gunakan ke pasar, ke pesta, anaknya pinjam nongkrong di kafe atau di mana, yang seharusnya tidak pada peruntukan. Yang jadi masalah lagi menggunakan BBM yang difasilitasi, disubsidi dari pemerintah punya gitu dinas, ya Pak? Tapi digunakan untuk kepentingan keluarga. Sehingga saya putuskan di hari libur tidak boleh mobil plat merah itu berkeliaran. Siapapun parkir, yang kita bebaskan itu hanya punyanya rumah sakit karena operasional. Kemudian Satpol PP, kemudian mobil camat. Karena mereka operasional langsung berhubungan dengan masyarakat. Jadi bolehlah kamu pakai. Selain dari itu harus parkir. Untuk periksanya gimana berarti Pak? Apakah di absen per OPD, ini dinas. Jadi dinas ini ada berapa mulai masuk, nanti kita hitung sesuai jumlahnya. Yang belum masuk keterangannya apa? Kalau rusaknya di mana harus jelas. Jadi kalau enggak nanti kena sanksi. Jadi ini upaya Bapak untuk menertibkan birokrasi juga ya Pak? Reformasi birokrasi, tapi lebih jauh dari itu sebenarnya efisiensi sih. Kita kan lagi kena pemangkasan efisiensi anggaran ini. Betul. Jadi ya sudah salah satu yang bisa kita efisiensi ya dari penggunaan kendaraan. Karena kalau kita hitung per parkir itu kita bisa hemat sampai ratusan juta. Nah, uang efisiensi ini kita gunakan untuk bangun beberapa pekerjaan yang tidak ini, seperti bangun parkir. Selama ini kita nggak ada parkir, kanopi dan lain-lain. Gunakan untuk bantu masyarakat dalam bentuk sosial, bantuan sosial. Upaya perbaikan dari Bapak sendiri juga adalah mengubah RS yang sudah terbengkalai menjadi RSJ, betul ya Pak ya? Kenapa akhirnya diputuskan seperti itu Pak? Kenapa nggak dibangun ulang lagi aja menjadi rumah sakit gitu? Itu sebenarnya memang itu peruntukannya untuk rumah sakit daerah, RSUD. Cuman waktu itu karena ada indikasi korupsi, kemudian dihentikan. Sekarang udah masuk hampir tahun ke-10 tidak dimanfaatkan, sehingga menurut saya bangunan
yang dibangun menggunakan uang rakyat tetapi dibiarkan terlantar. Sehingga ketika saya menjabat, saya melihat ada data di kita NTT ini dengan urutan ketiga orang sakit jiwa paling banyak di Indonesia. Oke. Jadi saya pikir, kenapa rumah sakit jiwa kita nggak punya? Nah, akhirnya saya lihat data di kita itu kurang lebih ada 600-an yang ODGJ. Sehingga saya berpikir daripada bangunan ini terbengkalai, kita sulap aja nih. Jadi rumah sakit jiwa kita tampung, kita obati, yang udah sembuh silahkan keluar, yang masih mau di situ ya silahkan. Nah, daripada bangunan ini tidak digunakan, kan itu uang rakyat hampir puluhan miliar tapi sia-sia jadi mangkrak. Ini jadi betul-betul inovasi Ya. banget ya Pak. Karena kalau kita bisa membangun RSJ ini bisa juga menjadi PAD buat kami sebenarnya. Oke. Karena kalau bisa kita tampung semua yang sakit jiwa di seluruh 22 kabupaten ini kan lumayan. Itu yang bikin buat kita untuk kemudian menghidupkan kembali daripada mangkrak. Oke. Nah, salah satu yang mungkin banyak masyarakat kenal ya dari daerah TTU ini kan pastinya keterisolasian desa-desa terpencil ini ya, Ya. Pak. Gimana sih Pak caranya Bapak, strategi utama deh yang berada di desa-desa terpencil ataupun di wilayah-wilayah perbatasan itu Pak? Gimana untuk menyatukan mereka gitu? Jadi kita di daerah perbatasan kita ada 8 kecamatan yang membentang sepanjang perbatasan. Nah, 8 kecamatan ini memang tadinya sangat terisolir, baik secara infrastruktur jalan maupun listrik dan air. Nah, dengan adanya program perbatasan ini, kemudian pemerintah pusat membangun proyek namanya Sabuk Merah. Sabuk Merah ini semua jalan yang ada di perbatasan itu langsung diintervensi oleh pusat. Nah, sisanya yang masuk ke desa, ke dusun, ke jalan-jalan lingkungan ini yang kemudian jadi tanggung jawab kami. Tetapi kami pun nggak bisa berjalan sendiri karena saat ini dengan efisiensi ini kami butuh intervensi dari provinsi, dari pemerintah pusat untuk kemudian membantu kami secara anggaran untuk kemudian membuka isolasi ini. Saya ada satu kampung di Banain itu dekat sekali dengan perbatasan, itu mereka tidak menikmati akses jalan yang baik itu kurang lebih sudah 79 tahun. Begitu saya dinyatakan menang, sebagai bentuk keprihatinan saya, rasa terima kasih saya bangunkan jalan. Secara pribadi, kurang lebih ada 7 kilo. Wow. Saya timbun, saya bukakan akses, akhirnya sekarang keterisolasian mereka selama 79 tahun itu sekarang sudah terbuka dan mereka sudah normal. Kalau enggak musim hujan gini udah jalan kaki dia. Yang jadi masalah kalau ada ibu hamil yang mau melahirkan. Nah, ini kalau dia pikul dari dalam kampung keluar sampai di jalan raya. Harus melewati hutan berarti ya Pak, tanpa ada jalan gitu kalau misalnya Jalan sebelumnya. ada, cuman tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Oke. Karena bebatuan dan lumpur. Jadi mobil susah lewat. Sehingga mau tidak mau harus jalan kaki atau dipikul kalau mau keluar sampai ke jalan yang bagus. Oke. Jadi memang butuh sinergitas antara pemerintah daerah dengan provinsi maupun pusat untuk membantu kita membuka sisa-sisa isolasi yang bisa kita selesaikan, terutama di bidang infrastruktur jalan, listrik, dan air. Nah, sekarang kita perlahan sudah mulai terus melakukan perbaikan, terobosan-terobosan untuk mengatasi
Kalau boleh dijelasin nih Pak, apa saja sih proyek dari infrastruktur itu? Entah jalan, jembatan yang memang menjadi fokus Bapak selama 1 periode ini? Ya, memang kita ada banyak sekali jalan yang belum selesai, yang menjadi tanggungan di kepemimpinan saya selama 5 tahun ini adalah jalan dari, contoh dari melanjutkan Kukun ke Maurisu, kemudian ada jalan di Oelolok, sebagian sudah dibangun, tinggal yang tembus ke Bokis, kemudian di Manumean itu memang sampai sekarang mobil susah sekali untuk tembus karena memang infrastruktur jalan ini yang nah, kemarin harusnya tahun ini kita buka mulai pengerjaan, cuman begitu efisiensi diambil, tarik kembali dana untuk pembangunan jalan, akhirnya kita pending sementara, mudah-mudahan ada intervensi dari pusat. Kita sudah ajukan proposal untuk bisa membantu kami menyelesaikan itu. Tetapi yang menjadi PR kami ya menyelesaikan sisa jalan yang masih rusak kurang lebih 390 kilo. Wah, masih berat banget berarti berat ya Pak? banget Mbak, dengan keterbatasan anggaran. Kemudian jembatan pun sama, ada beberapa jembatan yang memang putus, seperti di Wini, di Koko, kemudian di beberapa daerah yang belum kita sentuh seperti di Kecamatan Waimuti namanya. Itu ada kurang lebih ada 3 tempat yang harus kita buka jembatan. Kemudian di daerah kota sendiri ada tuh, di Benpasi namanya. Itu juga belum ada akses jembatan, sehingga kalau pas lagi musim hujan, banjir, udah masyarakat terisolasi antara sisi sebelah dengan sisi. Jadi separah itu. Jadi memang butuh inovasi kepala daerah untuk kemudian membuka komunikasi ke pusat, sehingga kita bisa diperhatikan. Karena memang kalau kita tidak mulai, hari ini kabupaten di Indonesia ada 514. Siapa yang mau ingat kita kalau kita nggak datang ke Jakarta? Betul. Menyodorkan diri, Pak, tolong dibantu. Jadi dong. jemput bola gitu ya, Pak? Jadi itu yang kami sering lakukan ke Jakarta untuk ya membawa semacam proposal untuk supaya didengarkan oleh pusat lah. Ini loh kami kendalanya di sini, jadi tolong diperhatikan, terutama yang terkait dengan infrastruktur. Selain infrastruktur tadi jalan ataupun jembatan ya Pak, bagaimana dari Bapak sendiri mengupayakan infrastruktur untuk sanitasi nih Pak, terutama di daerah-daerah desa yang tertinggal, yang sangat-sangat pelosok gitu? Ya, kita memang sanitasi di kita 80% itu sudah orang menggunakan sanitasi. Hanya 20% ini yang orang belum sama sekali tidak menggunakan sanitasi, masih tertinggal. Nah, ini yang kita upayakan untuk selesaikan yang program sanitasi ini, karena kita sendiri melalui program pusat, sinergi sama pusat, kita juga di program Pemda ini sudah mendahului melakukan bantuan WC umum, kemudian WC yang keluarga-keluarga yang belum memiliki sanitasi WC, ini kita bangun. Kemudian air ini kita memang lagi mengajukan ke pusat untuk bantuan PDAM untuk kita buka isolasi air tambah. Jadi ada sekitar 10 kecamatan yang belum menerima saluran air dari PDAM. Ini tantangan bagi kita. Memang air ini menjadi masalah sentral hari ini. Kita kekeringan panjang. Kalau setahun itu ya hujannya sekali. Jadi kalau kita pertanian pun sama.
hanya harap sawah-sawah tada. Iya. Nah, ini yang kemudian buat kita untuk segera buka yang 20% terisolasi ini. Karena kita di sana, Mbak, itu kemiskinan kita itu di atas 20%. 20,89, tinggi sekali. Jadi pendapatan rata-rata di bawah 500.000 sebulan. Jadi memang mau tidak mau orang berpikir untuk merantau. Merantaunya ke Malaysia untuk kerja di kebun sawit di Kalimantan, Sumatera. Untuk mengatasi kekeringan nih Pak, upaya yang paling utama yang bisa dilakukan dari Pemkab sendiri apa sih Pak? Kita melalui program Pemkab itu kita bangun namanya embung untuk nampung air. Air ini yang kemudian bisa digunakan untuk mengairi Irigasi gitu ya, Pak? maupun untuk keperluan sehari-hari. Nah, kita di TTU memang belum ada bendungan, Mbak, sampai saat ini. Dibanding kabupaten tetangga, kita belum ada. Nah, kita ada lagi mengajukan ke pusat satu bendungan namanya Tantori. Nah, Tantori ini kalau dia udah dibangun, dia kurang lebih bisa nampung air itu 5 juta kubik. Wow. Liter kubik. Jadi artinya dia bisa mengairi sawah di situ yang kurang lebih ada 12.000 hektar. Nah, mungkin dengan itu ya air yang sebagian bisa dipakai untuk konsumsi baik itu pertanian maupun kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitar situ. Memang kita air ini memang jadi masalah kalau di hampir di semua kabupaten, hanya beberapa kabupaten yang mungkin air gampang, tapi di kita memang kesulitan. Sebagian besar wilayah itu susah air. Tapi kita pemerintah daerah ya terus mengupayakan itu untuk membangun beberapa bendungan maupun embung yang kita buat secara titik-titik di mana yang butuh kita buat di situ untuk tangkap air. Ini kan memang PR-nya berarti banyak Sekali, banget Mbak. ya Jadi, Pak ya. gitu masuk, waduh ini kok pantas kita tertinggal. Karena memang pemimpin-pemimpin sebelum saya itu mungkin tidak instan melakukan komunikasi ke pusat. Nah, saya kebetulan dari Jakarta pulang, jadi untuk komunikasi ke sini kita nggak. Sudah lebih gampang, sudah terbuka jalan sudah gitu lebih ya Pak? tahu petanya lah harus kemana. Jadi ya kita banyak kemudian dapat bantuan dari pusat karena kita mau datang. Pastinya untuk bisa mengerjakan PR-PR ini butuh adanya, tadi kan Bapak sempat bilang juga bahwa pelayan publik di daerah TTU banyak kan yang terlalu nyaman di zonanya sendiri, di zona nyaman gitu ya Pak. Pelatihan seperti apa yang Bapak berikan gitu untuk mungkin meningkatkan kapasitas kerja mereka dan juga kualitas dari pelayan publik ini di TTU Pak? Kita memang ASN kita ini kita pacu mereka untuk kemudian bisa mengikuti yang sudah saatnya untuk kita sekolahkan. Kita akan berikan kesempatan untuk melakukan peningkatan kapasitas. Kemudian pelayanan di rumah sakit pun begitu. Kalau yang belum spesialis, misalnya kita kurang di apa, kita berangkat, kita sekolahkan. Untuk kemudian bisa membantu kita. Karena di TTU kita masih bergantung dengan rumah sakit di kabupaten tetangga untuk hal-hal tertentu. Misalnya kalau ada pasien cuci darah dan lain-lain, kita nggak punya alatnya. Kita harus ke sebelah. Kemudian misalnya spesialis saraf kita belum punya. Nah, ini yang nggak ada mau kita sekolahkan semua nih, biar kita tidak tergantung. Nah, kita concern soal itu, SDM. Dan kita juga sudah mulai membuka diri untuk berangkatkan ASN kita untuk yang mau melanjutkan pendidikan seperti S2, S3, saya langsung ACC untuk berangkatkan. Jadi kita jangan khawatir untuk berinvestasi soal SDM. Jadi kita pacu mereka untuk kemudian bisa jangan di zona nyaman saja.
tidak mau melanjutkan sekolah dan lain sebagainya, kita berikan reward mereka. Yang mau adakan peningkatan kapasitas, silahkan kita membuka diri untuk dukung mereka. Dan tentunya untuk keberhasilan dari pemerintah ini kan pasti butuh dukungan dari masyarakat juga pastinya. Betul. Ya Pak. Apa sih Pak program yang dari Bapak sendiri yang betul-betul adanya pemberdayaan masyarakat gitu Pak, yang dijalankan oleh pemerintah supaya bisa lebih maju lagi nih TTU? Ya, kita pemberdayaan UMKM ini yang secara khusus dibina langsung oleh Pemda itu kita kurang lebih ada 780-an kelompok. Wah banyak banget ya Pak berarti sebetulnya. Kemudian yang UMKM khusus ini kurang lebih ada sekitar 40-an. Nah ini yang khusus ini seperti tenun, kemudian misalnya dia mau lakukan hal yang di bidang misalnya pariwisata, itu kita dukung. Yang penting bisa mendatangkan orang yang bersifat khusus untuk lebih mengenal TTU. Kalau yang umum ini ya seperti pertanian, butuh apa kita bantu, support, kita bikin mereka. Intinya Pemda menyediakan anggaran untuk itu, bantu untuk UMKM di luar yang program UMKM yang dari pusat. Kita juga secara mandiri Pemda itu membentuk kelompok UMKM untuk lakukan percepatan. Kalau enggak kita kesulitan juga, apalagi dengan tetangga sebelah ini, Timor Leste ini, dalam waktu dekat mau adakan kerjasama untuk suplai sayur mayur ke daerah mereka, itu kurang lebih per minggu 30 ton per item. Nah ini kita kesulitan, harus kita siapkan lahan, siapkan orang yang bisa mengerjakan, kemudian kita kalau dukung semua ke mereka, program nasional bisa tidak jalan. Program nasional yang sekarang lagi harus kita siapkan yaitu makan bergizi gratis itu. Kita harus suplai sayur mayur, telur, ayam, ikan. Nah, ini juga harus kita siapkan. Jangan sampai kita suplai ke negara sebelah, kita sendiri kekurangan. Kewalahan akhirnya ya jadi, Pak. Harus kita dahulukan yang ini, baru sisanya kita suplai. Berarti memang sebetulnya proyeknya ini udah ada ya Pak? Udah. Permintaan sudah ada, tinggal kita menyiapkan. Karena yang mereka minta ini harus tidak boleh pakai pupuk, harus organik. Jadi, berarti sebetulnya kalau misalnya UMKM sudah betul-betul digencarkan, pasarnya gimana nih Pak? Apalagi kan di sana masih susah akses, begitu ya Pak? Ya, kita untuk pasar memang kita lagi gencar untuk mengenalkan TTU keluar. Sehingga kita lagi membuka diri untuk lebih dikenal. Sehingga ke depan akses pasar kita lebih terbuka. Kita dalam waktu dekat di bulan Agustus ini, tanggal 10 sampai 17 itu, kita ada ikut pameran budaya di Jepang. Kita berangkatkan, dan ini baru ada di zaman saya. Kita ikut programnya Bappenas, ada pameran internasional di Osaka, dan kita ditunjuk untuk ikut. Nah ini yang kita, kesempatan itu untuk kita mengenalkan TTU. Dan kesempatan itu juga mau kita gunakan untuk lakukan bisnis meeting. Apa kira-kira negara luar, contoh seperti Jepang ini, dia butuhnya apa sih? Misalnya tenaga kerja di bidang apa? Misalnya kesehatan, ya sudah gue siapin deh. Nah, nanti kita tinggal MOU sama mereka, tenaga kesehatan kita siapkan, kita bekali dengan kemampuan bahasa, kita kirim. Atau misalnya butuh sopir, ya kita siapin sopir yang seperti apa. Nah, jadi manfaat dari kerjasama luar ini ya kita jangan sampai kehilangan momentum. Betul, apalagi ini sudah terbuka jalannya ya Pak ya. Ada tadi pameran kebudayaan di Jepang. Di Jepang, kemudian ke depan mungkin kita lihat peluang kalau ada di China, di Korea, di Australia yang paling dekat.
kita buka kerjasama juga untuk bisa suplai. Daripada masyarakat saya tanpa kita siapin, dia hanya menaruh harapan ke Kalimantan atau ke Malaysia kerja di sawit. Kalau pulang sehat nggak apa-apa, ini pulang nggak sehat secara jiwa, kadang mati, udah dipeti, kadang disiksa. Itu yang mungkin kemudian menyebabkan tingkat orang gila di NTT itu jadi nomor 3 di Indonesia. Karena korban dari kerja paksa di tempat lain mungkin, stres ya jadinya. Di balik dari banyaknya mungkin isu-isu utama ya Pak di TTU ini, sebetulnya TTU punya banget nih potensi kebudayaan. Salah satunya yang terkenal ini tari gong ya Pak, tarian gong suku Dawan. Ya. Nah itu seperti apa sih Pak? Mungkin boleh dijelasin supaya sahabat Kompas.com nih makin tahu gitu, makin kenal. Memang tari gong ini memang dia identik, ada hanya di kita. Tari gong ini kalau di zaman dulu itu dilakukan untuk menyambut mereka setelah perang. Jadi setelah misal menang perang, pulang dia menyambut kesatria-kesatria yang pulang dari medan perang itu disambut dengan tari gong. Jadi tari gong sambut, kemudian mereka di depan yang pasukan yang pulang dari perang ini mengikuti dari belakang sebagai ucapan terima kasih sudah pulang dengan selamat, kemudian menjaga kampung dengan baik. Sehingga tarian itu digunakan, tapi oleh hari ini kita tetap melestarikan itu sebagai budaya. Jadi jangan sampai anak cucu kita tidak tahu makna maupun budaya yang ada yang kami miliki, sehingga kami terus memperkenalkan kepada generasi penerus supaya jangan sampai semangat dari tari gong ini hilang. Apa ini tarian yang ditampilkan di Osaka, Pak? Salah satunya, iya. salah satunya kita akan bawa tari gong ini di sana. Oke. Selain kental akan budaya, di TTU ini juga terkenal dengan komoditas jeruk keprok ya, Pak? Ya. Nah, strategi pengembangan dari komoditas unggulan yang ada di TTU ini seperti apa sih, Pak? Kita saat ini lagi profiling untuk kemudian mungkin nanti Kompas juga bisa bantu kita. Boleh. Jadi, banget nih Pak. Kira-kira di daerah tertentu ini apa yang cocok. Nah untuk komoditas kita zaman dulu jeruk ini kurang lebih tahun 90-an itu jeruk ini kemudian kena hama mati semua. Oke. Nah setelah kita pikir kita review kembali, kita menemukan jawaban ketika bantuan sapi dari Australia masuk. Nah, bantuan sapi dari Australia masuk ketika kotoran dia itu ada semacam bunga-bunga bunga-bunga makanan yang dia konsumsi itu kemudian itu yang menjadi virus. Sehingga jeruk, alpukat semua mati. Nah, sekarang kita lagi kembali menghidupkan dengan teknologi yang ada, kita kembali melestarikan dan kita lebih hati-hati menerima bantuan ternak maupun apapun dari luar karena kita tidak tahu maksud mereka, mungkin punya kita bagus, biar kita tidak bisa ekspor ya dimatiin dulu biar mereka yang strategi pasar juga kayaknya di zaman itu kan. Jadi sekarang kita sudah mulai kembali menghidupkan kembali potensi yang dulu ada. Nah, potensi yang sekarang kita lagi galakan, salah satunya kita kembali menanam pinang. Untuk sirih pinang ya Pak? Ya, sirih pinang. Kita di sana kan masyarakat, hampir semua masyarakat itu makan sirih pinang. Nah, saya kenapa kemudian kembali menanam itu, asumsinya sederhana. Kita selama ini beli pinang dari ambil dari India, dari PNG, kemudian lokal kita ambil dari beberapa daerah, misalnya Sumatera, kemudian Flores untuk konsumsi di Pulau Timor. Nah, saya hitungnya kalau misalnya penduduk NTT ini ada 5 juta jiwa,
kita anggap yang makan Pinang ini 1 juta. 1 juta jiwa aja. Dengan asumsi paling rendah per hari per orang 10.000. Padahal rata-rata di atas 20.000. Kalau 10.000 saja berarti sudah 10 M tiap hari ada perputaran. Nah, kenapa kita nggak nanam pinang? Daripada kita harus beli di luar, udah tanam pinang aja. Maka program saya baru-baru ini kita mulai buka lahan untuk tanam pinang. Karena emang kebutuhannya ada, ya tinggal dibikin sumbernya gitu ya Pak? Jadi kita tangkap peluang itu. Nah, itu yang kita lagi gencar untuk menyediakan lahan pinang untuk kemudian kita tidak perlu lagi beli dari luar. Oke, wah ini jadi menarik memang banget. harus bisa baca peluang gitu. Baca peluang ya Pak ya. Oke, nah terus potensi lain nih Pak. Ini kan emang kuat banget dan terkenal kalau misalnya daerah NTT itu dengan kain tenunnya yang khas banget ya Pak. Yeah. Dari program Bapak sendiri ada program Kampung Pembiayaan Usaha Mikro. Ya. Itu terutama untuk yang klaster tenun ya Pak. Gimana sih Pak caranya program tersebut betul-betul efektif mendukung pemberdayaan ekonomi di TTU? Ya, kan di sana itu kan hampir semua kelompok tenun ibu-ibu ini memang kerjaan sehari-hari dia menenun. Dulu secara tradisional. Secara tradisional artinya begini. Dia menenun, satu kain tenun itu biasanya sebulan. Untuk satu tenunan, 1 bulan. Nah, kita berpikir secara bisnis, kalau bisnis kita rugi dong kalau cuman satu ini dikerjain 1 orang sebulan. Nah, kita adakan pendekatan inovasi seperti menciptakan mesin untuk mempermudah, mempersingkat waktu untuk jangan sebulan kalau bisa. Dengan mesin itu 1 bulan dia bisa dapat 5 yang tadinya cuma 1. Nah, mesin ini, mesin tenun ini kemudian sekarang sudah berjalan, ada ya Pak? Sudah ada. Dan itu bahkan anak-anak SMA yang menciptakan, anak-anak SMK punya inovasi itu, kemudian sekarang sudah, jadi dia lebih cepat untuk satu kain tenun itu sebulan bisa 10 kain tenun dia dapat. Nah, ini yang kemudian kita terus adakan pendekatan supaya tenunannya itu bisa digemari oleh dunia luar dengan cara kita latih misalnya pewarnaannya, pewarna alami. Nah, jadi tidak lagi menggunakan warna-warna seperti zaman dulu pakai Quantex dan lain-lain itu pewarna buatan. Nah, ini kita pakai pewarna alami. Jadi terus kita support mereka, baik secara dukungan alat maupun secara pengetahuan. Kalau boleh tahu tadi nama programnya apa Pak? Kayak tadi saya salah sebut deh programnya. Ternyata ini pembiayaan ultramikro, betul ya Pak ya? Ultramikro. Oke, yang ada untuk klaster tenun. Tenun. Begitu. Jadi ke depan itu di TTU ini kita bangun mau mengembangkan pariwisata itu menggunakan klaster sebenarnya. Jadi kalau orang ke TTU dia mau kemana nih, misalnya wisata pantai, kita udah ada klaster pantai itu di sini. Misalnya wisata alam, wisata alam itu ke daerah atas pegunungan, mau air terjun, mau pemandangan, mau lihat kuda liar, sapi yang dilepas begitu saja, itu di daerah pegunungan. Misalnya klaster tenun, nah klaster tenun dia adanya di Kampung Tenun, adanya di Insana misalnya. Kemudian klaster rumah adat. Nah, rumah adat, ini ada beberapa tempat, kita ada yang sering didatangi oleh turis. Misalnya di Maslete, di Biboki, di Tamkesi, kemudian di Bikomi, di Noetoko. Kemudian klaster misalnya dia mau klaster masyarakat adat, dia mau tidur sama masyarakat, mengalami kehidupan yang sebenarnya, berarti kampungnya beda lagi. Nah, jadi terakhir ya mungkin klaster religi. Nah, jadi mau mengalami kehidupan religi yang punya sejarah
Katolik itu ada pertama di sana itu seperti apa. Kita akan, jadi orang datang ke TTU dia udah tahu mau ngapain, yang mau kau nikmati itu apa, mau semuanya silakan. Jadi kalau misal prioritas saya pengen klaster, pengen lihat proses tenun misalnya, kita antar, proses tenun itu ada di sana. Jadi tidak ada yang bingung mau kemana, jadi semua sudah ada kita siapin. Misalnya klaster, pengen ngalamin dong pasar tradisional misalnya, boleh. Di situ tenun dijual dengan murah segala macam, yang dijual apa saja. Makanya saya tadi bilang ke teman-teman, sekali-kali datang sana sehari sama saya, kita eksklusif gitu, keliling apa saja sih yang bisa di expose di TTU. Oke, terakhir nih Pak, terutama untuk mungkin siapa tahu warga TTU nih yang nontonin kita di Nusaraya, boleh dong Pak kasih tahu mungkin janji Bapak kali ya selama satu periode nanti mau melakukan apa sih? Dan boleh dong Pak pakai bahasa daerah Dawan biar kita nih sama-sama denger gitu Pak. Iya. Karena saya juga penasaran pengen denger kayak apa sih bahasanya. Iya. Boleh silakan Pak. Baik, awena noko ama kiok oke. Nenoi kebetulan Nova Kompas TV undang kai Imam Tokombi menguap tentang TTU. Mudah-mudahan hitmepu program hamiton nyotoba oke ai bisa minawben bi nenoi miunok noka. Jadi mohon doa restu dari seluruh masyarakat, terutama masyarakat TTU yang ada di Jakarta ini kan banyak juga, maupun yang di luar. Jadi kita di TTU itu kebanyakan yang masih usia muda ini kebanyakan habis merantau, baik ke Sumatera, Kalimantan maupun di Malaysia. Iya. Habis. Nah, yang kita khawatirkan itu jangan sampai dia terlibat hal-hal yang negatif, mabok di tempat orang kemudian bikin rusuh, orang tidak nyaman dengan kehadiran mereka. Itu yang kita himbau supaya jangan, kebiasaan itu cukup di kampung saja, jangan dibawa di kampung orang. Nanti penerimaan orang terhadap kita nggak bagus. Kemudian kebiasaan adat, nah misalnya itu kita harus pintar-pintar menggunakan. Kami di sana salah satu penyebab stunting itu tinggi karena adat sebenarnya, Mbak. Adat pamali namanya. Larangan, pamali itu larangan. Jadi anak-anak itu ikut dilarang, misalnya ada suku tertentu yang dia tidak makan ikan. Ada suku tertentu yang dia tidak makan ayam. Ada suku tertentu yang dia tidak makan telur. Ada suku tertentu yang dia tidak makan kacang hijau. Nah ini kalau diberlakukan di anak-anak, gizi dia hilang. Iya. Dia Padahal kan dapat. itu sumber utama Sumber gizi utamanya ya, Pak? di situ. Nah, makanya kita lagi godok perbubnya untuk kita undang para pemangku adat untuk kita kasih tahu kalau bisa anak-anak yang baru lahir ini jangan dimasukkan, diseret untuk ikut adat dulu, pamali dan lain sebagainya. Biarkan dia 0 sampai 60 bulan, 5 tahun ini dia dipenuhi dengan gizi yang maksimal sehingga dia tumbuh dengan baik. Nah setelah dia 5 tahun boleh baru boleh mengikuti pamali ya, itu. pamalinya nggak apa-apa. Nah, makanya kenapa gizi stunting di kita tinggi, salah satunya itu penyebabnya adalah adat. Larangan pada bayi yang baru lahir untuk tidak boleh makan itu, makan ini. Padahal dia juga nggak tahu apa-apa kan. Iya, betul. Harusnya kita nggak boleh libatkan mereka dulu di ritual adat gitu. Oke. Wah, ini menarik banget ya Pak. Kita Ya. jadi semakin kenal nih. Oh, ternyata TTU itu dibalik mungkin masih banyak isu utama seperti infrastruktur, jalan dan jembatan. Tapi sebetulnya kaya juga ya Pak Ya. dengan potensi alam, budaya dan juga bahkan yang paling terkenal tenun gitu Tenun, Pak. ya tenun.
Terima kasih banyak Pak Fran atas terima waktunya, kasih ya, sudah mau terima ngobrol-ngobrol, ceritain TTU seperti apa gitu ke sahabat Kompas.com juga. Ya. Semoga betul-betul semua visi misinya bisa berjalan dengan lancar satu periode ini ya Pak ya. Ya, amin. Dan betul-betul Mohon bisa doanya, membawa, Mbak. Sama-sama amin. mendoakan. Amin. Betul-betul bisa membawa masyarakat untuk lebih kemajuan gitu ya Pak, Ya, kemajuan kabupaten. Amin. Terima kasih, Mbak. Nah, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Bapak Bupati Timur Tengah Utara, yaitu Pak Valen Kebo. Sampai berjumpa di program Nusaraya berikutnya. Saya Servina Vivien pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.